Halo semua, kembali lagi bersama saya Preti Belia di Imkapot. Welcome. Welcome to Nah, oke, pada episode sebelumnya kan kita udah kedatangan tamu yang spesial kan. Nah, untuk episode hari ini kita nggak kalah kedatangan tamu yang spesial juga loh. Kira-kira siapa yo? Aku siapa? Ayo. Ayo kita sambut sebenarnya Pak Risnanda. Ya. Ya sangat spesial ya. Terima kasih sudah mengundang saya di Imkapot. Selamat siang Pak. Siang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Hari ini lumayan capek ya, tapi untuk teman-teman sahabat Imkapot jadi nggak apa-apa, pasti tetap semangat untuk teman-teman semua. Oke, sebelum kita lanjut ke topik obrolan, Asik. boleh nggak kita tahu kesan Bapak untuk hadir di sini? Kesan ya, kalau kesan sebenarnya kurang pas ya, mungkin kalau kesan karena kesan itu kan timbul karena ada kebersamaan yang cukup lama. Tetapi mungkin lebih kepada pesan sih tentang adanya Imkapot untuk adik-adik di SMA Immanuel. Menurut saya ini adalah sebuah wadah yang bagus untuk teman-teman semua adik-adik belajar tentang dunia multimedia ya. Karena untuk membuat video ini kan perlu banyak orang, banyak alat. Nah, kalau teman-teman mau istilahnya mau ngulik, mau mendalami, ada banyak hal ilmu yang bisa dipelajari untuk lewat Imkapot ini. Jadi teman-teman semangat belajarnya untuk yang senang multimedia dan dunianya gitu ya. Gitu sih pesannya Jadi ya. kesannya itu ya Pak. Ya. Nah, Ada lagi nggak? biar kita lebih akrab nih ngobrolnya Asik. bareng Bapak, boleh nggak sedikit ceritakan tentang Bapak, nama, tempat tanggal lahir, jabatan, novel apa yang diampu, terus profesi di luar sekolah. Ya nggak boleh ya sebenarnya. Ya udahlah, kita selesaikan saja podcastnya ya. Iya. Jadi tadi kalau nama sih sudah jelas ya, Risnanda Prambudi Nugroho. Lalu saya asli dari Lampung, maksudnya lahir dan besar di Lampung. Lalu masuk ke Pulau Jawa itu ketika sudah mulai kuliah. Dan saat ini saya mengampu mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti untuk kelas 10, 11, dan 12. Di luar keseharian sebagai guru agama Kristen, tugas utama atau tugas pokok saya adalah seorang pendeta jemaat di GKJ Manisrenggo. Mungkin kalau teman-teman yang tahu daerah Klaten, kurang lebihnya GKJ Manisrenggo itu dari Candi Prambanan ke arah utara sekitar kurang lebih 7 km. Jadi kalau teman-teman sahabat mau main, boleh main mampir ke gereja. Tempat tanggal lahirnya Pak? Tempat tanggal lahir lah. Tempatnya saya nggak tahu ya waktu itu ya. Tetapi kayaknya di sebuah tempat tidur ya, di Lampung ya, 12 April 1990 ya. Masih sangat tua ya. Ternyata Pak ini masih muda banget ya Pak? Ya muda nggak muda ya. Tergantung siapa pembandingnya ya kan. Ya, berarti Pak Risnanda masih paham tentang pergaulan masa kini kan? Pergaulan Kan masa Pak kini. Risnanda masih muda nih, masih agak kelihatan muda. Ya agak gaul ya. Enggak. Ya sedikit banyak karena ketemu dengan adik-adik di SMA, ketemu pemuda juga di gereja. Jadi sedikit banyak pasti tahu lah tentang kehidupan remaja, terutama saat inilah. Nah, Mungkin ada yang mau ditanyakan? remaja itu kan masa-masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa kan. Ya. Kadang ternyata nggak semua anak-anak tuh sikapnya berubah menjadi ke perilaku yang lebih baik. Nah, dan hal ini biasanya sering disebut dengan kenakalan remaja. Remaja. Oke. Kalau pendapat dari Pak Risnanda sendiri, kenakalan remaja itu apa sih Pak? Kenakalan remaja ya. Tadi kalau Iya. Preti bilang bahwa biasanya kan ini masa peralihan, terus harusnya sikapnya lebih dewasa, lebih baik, lebih bertanggung jawab. Nah, tapi nyatanya dalam Enggak semuanya. kejadiannya nggak semua nih anak-anak jadi anak yang baik, pribadi yang baik. Menurut saya kenakalan remaja ya tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat atau didikan yang ada di dalam keluarga atau nilai yang ada dalam agama. Nah, mereka nggak sesuai dengan nilai-nilai ini, menyimpang dari nilai-nilai itu ya, itu yang mungkin bisa saya sebut sebagai kenakalan remaja. Kalau saya itu ya, Dik, ya, mungkin
apa ya contoh-contoh praktisnya mungkin kalau ya anak sekolah nggak misalkan PR tugas nggak dikerjakan, atau contoh sederhana kalau di rumah nggak nurut sama orang tua, itu juga bisa kenakalan remaja, walaupun ada kenakalan yang lebih nakal lagi lah. Gitu sih. Nah tadi kan bapak udah menyebutkan contohnya ya tentang punya. Mengenai peristiwa tersebut pasti ada suatu hal yang menyebabkan remaja itu bisa melakukan hal tersebut. Menurut bapak penyebab terjadinya peristiwa tersebut apa Pak? Kenapa sih kok anak-anak ini nggak jadi anak yang baik gitu ya? Kenapa padahal dia ini punya potensi bisa dikembangkan, tapi kok seolah-olah menyanyiakan jadi anak yang nakal gitu kan? Iya. Kalau ditanya apa penyebabnya, tentu saya tidak tahu pasti ya, karena setiap anak berbeda-beda, latar belakang keluarganya, pengalaman hidupnya berbeda. Tetapi mungkin secara umum ada beberapa faktor sih. Misalkan mungkin karena faktor lingkungan di mana dia tinggal, dia bergaul dengan teman-temannya. Misalkan dia tinggal di lingkungan yang rumah tangganya, orang tuanya adalah orang tua yang sering berantem. Nah, mungkin ketika di rumah merasa tidak menemukan kedamaian, sosok orang tua itu tidak membimbing, mendidik. Jadi di luar rumah sama dengan teman-temannya dia melakukan tindakan yang nakal, misalkan vandalisme atau obat-obatan terlarang. Itu dia nakal supaya mendapatkan perhatian dari orang tuanya, karena orang tuanya di rumah hanya fokus dengan berantem, kan? Atau juga bisa nakal itu karena anak-anak muda itu senang ketika dilihat nakal. Jadi sebenarnya dia bukan anak yang nakal, tetapi karena hanya ingin terlihat keren di mata teman-teman, ya ikut tren, wah aku pakai tato, aku pakai anting, atau rambut dibikin-bikin, diwarnain. Nah, karena sebenarnya dia bukan anak yang nakal, tetapi karena dia ingin terlihat keren di mata teman-temannya, atau mungkin di depan mata cewek yang dia suka, itu kan masa-masa remaja tertarik dengan lawan jenis biasa ya. Nah, mungkin di situ dia mulai untuk mencoba nakal. Atau juga bisa karena salah pergaulan tadi ya. Pergaulan dia di rumah jadi anak yang baik, tetapi ketika di lingkungan yang dia mungkin teman-temannya nakal, lalu dalam komunitas itu ketika dia nggak nakal dianggap cupu, dianggap nggak gaul gitu kan. Makanya dia ikut melakukan hal-hal yang menjadi kenakalan remaja tadi. Mungkin ya vandalisme, mungkin balap liar, mungkin memakai obat-obatan terlarang, dan masih banyak contoh-contoh kenakalan remaja yang lainnya sih. Karena banyak sekali ya. Berarti kenakalan remaja itu terjadi dimanapun dan kapan saja ya Pak? Ya ada bahaya itu ya, ada bahaya yang dihadapi oleh remaja. Karena ini masa pencarian, jadi teman-teman adik-adik yang remaja ini harus pintar-pintar memilih, memutuskan sesuatu, memilih teman, memilih tindakan, itu harus hati-hati. Kalau salah pilih pasti tadi akan jatuhnya kepada kenakalan remaja, dan mungkin bisa bahkan menyangkut dengan hukum ya, hukum negara ini, hukum positif lah. Dari penjelasan yang Bapak berikan tadi, kira-kira di SMA MK ini pergaulannya udah baik atau belum Pak? Nah, kan Bapak udah lumayan lama nih di IMK, mungkin di IMK pergaulannya pergaulan udah baik apa belum Pak? Nah, kalau itu sebenarnya saya yang melihat apa yang terjadi di teman-teman SMA Immanuel ini cukup baik ya, karena ada program-program yang terus dilakukan oleh guru, oleh sekolah, pendampingan ke siswa ya. Baik itu seperti acara kita nih, IMKAPODS ini kan salah satu acara atau wadah bagi teman-teman untuk berkreasi. Daripada sepulang sekolah main nggak jelas atau tidak ada kegiatan yang positif yang bermanfaat, teman-teman bergabung dalam komunitas ini, belajar bersama-sama, ini sesuatu yang baik. Nah, saya melihat juga di SMA Immanuel itu keren-keren, baik gurunya maupun siswanya ya. Jadi kita tuh kan sering ada acara kebersamaan, entah itu olahraga, entah lomba, dan di renungan itu kan. Dan di akhir biasanya kalau kita sampai siang atau sampai sore, kita biasanya makan bareng gitu kan, makan ngobrol-ngobrol. Biasanya juga ada guru-guru yang bikin apa, bikin es lah, bikin roti bakar, bikin makanan ya, dibagikan untuk teman-teman. Jadi kalau melihat bagaimana kehidupan teman-teman di sekolah ini, saya rasa sangat baik karena dididik dengan baik. Menurut saya itu ya, mungkin
kalau Preti mau punya pengalaman cerita juga boleh sih. Enggak sih Pak. Nggak mau ya? Ya udah. Oh ya, tadi kan Pak Risnandar bilang selain menjadi guru di MK, Bapak juga berprofesi sebagai pendeta. Pendeta. Yakin nggak nih pendeta? Kayaknya Dari tampang-tampangnya apakah seorang pendeta? ya yakinlah saya seorang pendeta. Nah, sebelum jadi pendeta, kira-kira Pak Risnandar merasa termasuk ke dalam pergaulan yang baik atau malah kurang baik nih? Waduh. Atau ada kenakalan-kenakalan yang pernah terjadi? Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Saya adalah anak yang sangat baik, sangat manis, taat kepada Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Enggak yang sebegitu sempurnanya. Tentu sebagai anak-anak ini kan pastilah pernah melakukan kenakalan-kenakalan yang dilakukan. Contoh, karena saya adalah pemuda desa, anak desa. Saya adalah anak gembala yang selalu riang serta gembira ya. Jadi saya dulu ketika SD saya sudah memelihara kambing untuk kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan sepulang sekolah, jadi memelihara kambing. Nah, sepulang sekolah kan harus mencari rumput. Nah, biasanya kan ladang jauh dari rumah. Ketika haus itu susah untuk mendapatkan air minum. Nah, itu pernah tuh kayak mencuri degan ya. Mencuri kelapa muda di ladang orang. Ladang orang gitu. Jadi itu ya Pak? Jadi ya mungkin kalau itu disebut kenakalan, itu adalah salah satu kenakalan yang pernah saya lakukan sebagai anak-anak ketika remaja dulu ya. Dan mungkin yang pengalaman kayak gini nggak dialami oleh anak-anak kota ya. Anak-anak kota panjat pohon kelapa di mana? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kenakalan yang hanya bisa dilakukan oleh anak-anak desa. Mana ada anak kota bisa manjat pohon kelapa juga. Mungkin mereka manjat ini kali Pak, gedung. Manjat gedung ya, mungkin bisa ya. Manjat gedung atau manjat tembok tetangga ya, anak kota ya. Beda ya dipanjat. Nah, yang terakhir nih Pak, boleh nggak Bapak sampaikan sepatah dua patah untuk para remaja masa kini mengenai pergaulannya? Hidup di zaman sekarang itu ada enaknya dan enggaknya. Jadi kita teman-teman yang hidup di saat ini tuh difasilitasi dengan fasilitas yang sangat lengkap, mau makanan, mau hiburan, mau tempat-tempat wisata maupun apapun banyak, bisa menemukan dimanapun. Tetapi juga harus hati-hati ya. Ketika teman-teman itu tidak bisa mengendalikan diri, teman-teman akan menjadi pribadi yang rusak. Rusak dalam arti ya nilai-nilai yang ditanamkan orang tua, ditanamkan guru akan menjadi sia-sia karena teman-teman hanya akan mengikuti senangnya aja. Jadi aku senang ini, aku ikut ke sini, aku senang itu, ikut ke situ. Jadi bisa jadi ketika kita terlalu banyak fasilitas, banyak teman, kita bisa kehilangan jati diri karena hanya ikut ke sana, ikut ke sini. Jadi teman-teman saat ini harus pandai-pandai untuk menjaga diri sendiri, apalagi teman-teman yang sejak SMA ini sudah jauh dari orang tua, dari merantau ya, tanpa pengawasan orang tua yang setiap saat bisa melihat dengan langsung, itu kan bisa saja bohong ke orang tua, aku lagi belajar nih, Pak, itu Pak, Bu, gitu kan. Tapi nyatanya kita sedang jalan-jalan, kita senang-senang aja kayak gitu sih. Itu sih pesan untuk teman-teman saat ini. Nah, itu dia teman-teman, diingat ya pesan dari Pak Risnandar. Semoga kedepannya pergaulan remaja masa kini memiliki dampak positif, ikut tertular ke pergaulan remaja yang lain. Nah, kita sudah sampai di penghujung segmen nih Pak. Senang rasanya bisa berbicara mengenai pergaulan remaja bareng Bapak nih. Cukup sederhana ya, tapi sebuah topik yang sebenarnya kalau kita mau bahas panjang bisa, tetapi kita cukup singkat aja. Tapi kiranya podcast yang singkat ini bisa membuka wawasan teman-teman, kesadaran teman-teman supaya bagaimana memilih teman, memilih tempat untuk bergaul.